Grup B FIFA Series diisi Singapura, Australia, Mali, dan Peru. Malaysia ajukan diri untuk gantikan Singapura. Federasi Singapura, enak aja, kan kami yang ditunjuk. Ada satu cerita menarik yang muncul ketika FIFA resmi merilis pembagian grup FIFA Series edisi terbaru. Di saat banyak negara fokus mempersiapkan skuad, mengecek lawan, dan memikirkan strategi menghadapi tim lintas benua, tetangga kita justru menciptakan drama baru. Drama yang bahkan FIFA sendiri mungkin gak nyangka bakal muncul. Ketika grup B diumumkan, berisi Singapura, Australia, Mali, dan Peru, kebanyakan orang berpikir ini grup biasa saja. Tetapi, di balik itu, ada kisah yang bikin satu kawasan langsung panas dingin. Sebuah cerita tentang negara yang merasa lebih layak, negara yang tersinggung, dan negara yang akhirnya buka suara tegas. Enak aja, kan kami yang ditunjuk. Grup B sendiri sebenarnya cukup menarik. Lu bayangin, Singapura yang biasanya jarang tampil di panggung internasional, tiba-tiba satu grup dengan Australia yang standar sepak bolanya udah jauh di atas Asia Tenggara. Lalu ada Mali, kekuatan Afrika yang sering jadi batu sandungan. Dan Peru, tim dari Amerika Selatan yang terkenal dengan kultur sepak bola keras dan taktis. 4 negara, 4 benua berbeda, dengan gaya main yang gak ada yang sama. Inilah esensi FIFA Series, mempertemukan negara yang biasanya gak pernah bertemu di pertandingan resmi. Tapi masalahnya mulai muncul bukan dari FIFA, bukan dari Peru, bukan Australia, dan bukan Mali. Masalahnya justru datang dari negara yang bahkan gak ikut dalam grup ini. Malaysia tiba-tiba mengajukan diri untuk menggantikan Singapura. Iya, menggantikan. Mereka mengajukan diri untuk mengambil slot negara yang sudah resmi ditunjuk FIFA. Buat sebagian orang, mungkin ini terdengar lucu. Tapi buat federasi sepak bola, ini bukan hal kecil. Karena slot FIFA Series bukan sesuatu yang bisa dipindah-pindah kayak tukeran shift kerja. Penunjukan itu lewat proposal, audit, kelayakan, dan pertimbangan jangka panjang. Dan Singapura dari semua negara ASEAN justru yang dipilih FIFA. Begitu kabar Malaysia mengajukan diri muncul, media Singapura langsung ramai. Lalu federasi mereka akhirnya buka suara. Pendek, padat, dan kena banak. Kalimat yang sekarang viral kemana-mana. Enak aja, kan kami yang ditunjuk. Dan sebenarnya mereka punya hak penuh untuk ngomong begitu. Kalau kita lihat dari kacamata FIFA, Singapura dipilih bukan asal. Ada 3 alasan besar yang jadi fondasi keputusan itu. Pertama, stabilitas. Singapura mungkin kecil, tapi federasinya teratur, rapi, tanpa drama internal, dan punya roadmap jelas. FIFA suka yang begini. Mereka butuh partner yang stabil, bukan yang sering ribut atau gonta-ganti kebijakan. Kedua, infrastruktur. Stadion mereka memang nggak sebesar Bukit Jalil atau GBK, tapi fungsional, modern, dan sesuai standar yang FIFA minta. Kadang, FIFA lebih suka stadion kecil tapi tertib, ketimbang besar tapi rawan masalah. Ketiga, branding negara. Singapura dikenal aman, teratur, dan efisien. Dan FIFA Series adalah ajang baru, mereka butuh negara yang aman secara penyelenggaraan. Dalam perspektif itu, Singapura jadi pilihan yang sangat ideal. Jadi ketika Malaysia tiba-tiba mengajukan diri menggantikan Singapura, itu bukan cuma soal sepak bola. Itu seperti negara A tiba-tiba bilang ke FIFA, kalau bisa slotnya pindahin ke kami ya. Padahal prosesnya nggak begitu, dan jelas Singapura nggak tinggal diam. Apalagi kalau kita lihat dari sisi Malaysia sendiri, mereka mungkin merasa lebih layak, ranking lebih baik, fanbase lebih besar, sepak bola lebih hidup, dan punya sejarah relevan di tingkat ASEAN. Tetapi FIFA Series bukan tentang siapa yang lebih kuat. Ini bukan turnamen juara. Ini proyek FIFA untuk menghubungkan negara lintas benua, memperluas pasar, dan menciptakan pengalaman baru. Dan dalam strategi itu, Singapura adalah pilihan yang pas. Makanya Federasi Singapura akhirnya tegas. Dengan satu kalimat sederhana, mereka seakan bilang, kami ikut ini bukan karena numpang, kami dipilih, dan kami akan main. Dan dari situ drama makin seru. Media Malaysia mulai mempertanyakan kelayakan Singapura. Fans mulai saling sindir, tapi realitanya satu, FIFA nggak mengubah keputusan.
Singapura tetap ada di grup B. Australia tetap ada. Mali dan Peru bersiap. Dan Malaysia tetap berada di luar pagar menyaksikan dari jauh. Yang lucu, justru Singapura terlihat paling tenang. Mereka nggak ribut, nggak panik, dan nggak overreact. Mereka cuma menjawab seperlunya, lalu fokus pada apa yang memang harus dilakukan, yaitu mempersiapkan tim menghadapi 3 negara dari 3 benua yang levelnya jauh di atas mereka. Dan karena itu, mereka justru terlihat profesional. FIFA pun pastinya memperhatikan. Mereka selalu melihat bagaimana federasi bereaksi terhadap tekanan media, tekanan publik, dan keputusan yang mungkin nggak disukai negara tertentu. Dan dalam drama kali ini, Singapura menunjukkan diri sebagai federasi yang siap bekerja, bukan siap ribut. Itulah kenapa mereka terpilih. Itulah kenapa mereka layak ada di grup B. Dan Malaysia? Mereka justru ingin shortcut, ingin jalan pintas, ingin masuk lewat jalur lobby, bukan lulus lewat proses seleksi FIFA. Padahal dunia sepak bola nggak bekerja seperti itu. Apalagi agenda global seperti FIFA Series yang lagi jadi proyek besar FIFA untuk menghubungkan negara kecil dengan negara mapan. Pada akhirnya, cerita ini mengajarkan satu hal penting. Dalam sepak bola modern, yang dihargai bukan sekadar ranking, bukan jumlah penonton, bukan sejarah. Yang FIFA lihat adalah kesiapan, profesionalisme, kemampuan menjalankan event tanpa ribut internal, tanpa rintangan administrasi, dan tanpa drama yang bikin pusing. Dan dari semua negara ASEAN, Singapura adalah salah satu yang paling stabil di aspek itu. Jadi ketika federasi mereka bilang enak aja, itu bukan sombong, tapi itu bentuk pertahanan wajar ketika kerja keras mereka mau diambil begitu saja. Grup D tetap berjalan dengan formasi awal. Singapura, Australia, Mali, dan Peru. Malaysia tetap berada di luar daftar undangan, dan drama ini jadi pengingat bahwa panggung internasional bukan tentang siapa yang paling ribut, tapi siapa yang paling siap. Dan untuk edisi ini, Singapura sudah memenangkan babak pertama bahkan sebelum kick-off dimulai.